bersumber pada diri sendiri, menilai segala sesuatu di dirinya sendiri. Edward Hazisan mengacu pada kecenderungan seseorang untuk memandang segala sesuatu di dirinya sendiri. Dalam konteks menyimak, ada tiga. Yang pertama adalah mendominasikan perspektif pribadi. Pendengar hanya memikirkan bagaimana informasi tersebut relevan dengan dirinya tanpa memperhatikan maksud dan tujuan sang pembicara. Yang kedua adalah ketidaksabaran untuk menyampaikan pendapat atau memberikan respon. Pendengar lebih sibuk mempersiapkan respon dibandingkan daripada benar-benar menyimak pesan tersebut. Yang ketiga adalah sikap defensif. Ketika pesan yang diterima bertentangan dengan pendapat atau nilai-nilai pribadi, pendengar cenderung menolak tanpa mencoba memahami terlebih dahulu isi yang penyampai sampaikan. Yang selanjutnya ada contoh. Ketika seseorang teman berbagi cerita kesulitan, pendengar langsung membandingkan hal tersebut dengan pengalaman pribadinya, seperti berkata, itu mah gak seberapa dibandingkan yang pernah saya alami. Ini membuat pembicara merasa kesal dibandingkan dan tidak dipahami maksud dan tujuannya. Kedua ada keengganan ikut terlibat. Keengganan ikut terlibat adalah sikap atau keadaan di mana seseorang menahan diri untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan, diskusi, tanya jawab, atau situasi tertentu. Penyebab keengganan ikut terlibat adalah satu, kurangnya minat atau ketertarikan seseorang merasa bahwa topik atau kegiatan tersebut tidak relevan untuk dirinya. Yang kedua adalah rasa takut dan cemas, kekhawatiran akan penilaian orang lain, takut melakukan kesalahan, atau cemas menghadapi situasi sosial tertentu. Salah satu cara mengatasi keengganan ikut terlibat adalah satu, meningkatkan motivasi. Tunjukkan manfaat dari keterlibatan dan relevansi kegiatan tersebut. Contohnya adalah dalam diskusi kelompok. Ada seseorang anggota kelompok diam saja selama diskusi karena merasa pendapatnya tidak akan didengar, dihargai, atau takut dikritik. Seseorang enggan memberikan ide karena merasa bahwa topik yang dibahas tidak menarik atau tidak relevan bagi dirinya. Ketakutan akan perubahan terjadi ketika pendengar merasa cemas atau tidak nyaman, dan kemungkinan informasi yang diterima akan memengaruhi pemikiran atau cara hidupnya di masa depan. Rasa takut dapat menghalangi proses menyimak secara aktif dan juga objektif karena pendengar cenderung menolak informasi baru atau menyaring pesan yang bertentangan dengan keyakinan dan juga kebiasaan mereka. Penyebabnya yaitu pertama, zona nyamannya sangat terancam. Yang kedua, tidak pasti masa depan. Yang ketiga, takut kehilangan kendali. Yang keempat, keyakinan nilai yang berakal kuat. Contohnya dalam pendidikan yaitu ketika mahasiswa dan dosen yang sudah terbiasa dengan metode pembelajaran tradisional enggan mendengar presentasi tentang pembelajaran berbasis teknologi, dan begitu pula sebaliknya. Keinginan menghindari pertanyaan, yaitu sikap atau kecenderungan untuk menghindar dari situasi di mana mereka mungkin ditanya sesuatu, biasanya disebabkan berbagai alasan seperti rasa cemas, kurang percaya diri, atau ketakutan terhadap situasi tertentu. Berikut ini adalah penjelasan dan contohnya. Yang pertama yaitu takut salah menjawab. Kita sering ditanya dan kita mempunyai jawabannya, tetapi kita tidak ingin mengungkapkannya. Penyebabnya rasa cemas atau khawatir bahwa jawaban mereka akan salah atau dianggap tidak memadai. Contoh, seorang siswa berpura-pura sibuk mencatat atau tidak memperhatikan agar tidak dipanggil guru untuk menjawab pertanyaan. Yang kedua, ada malu mengungkapkan ketidaktahuan. Banyak sekali ilmu yang kita tidak tahu, teman-teman, tapi kita tidak ingin membicarakannya. Penyebabnya tidak ingin terlihat bodoh atau kurang tahu di depan orang lain. Contohnya adalah seorang teman yang berpura-pura mengerti pembicara kelompok untuk menghindar ditanya lebih lanjut. Cara kita mengatasinya yaitu adalah satu, bangun percaya diri. Dua, persiapkan yang baik. Tiga, ubah pola pikir. Empat, latihan mendengar dan merespon yang baik. Keinginan untuk menghindar pertanyaan adalah hal yang wajar ya teman-teman, tetapi dapat diatasi dengan latihan, sikap positif, dan pengalaman yang lebih banyak. Puasan terhadap penampilan eksternal terjadi ketika kita terlalu fokus pada aspek luar seperti cara bicara, gestur, atau penampilan pembicara sehingga mengabaikan isi dan pesan yang disampaikan. Dua, hal yang sering terjadi yaitu pertama, terlalu fokus pada penampilan fisik, terpesona atau malah terganggu oleh penampilan pembicara, baik karena menarik perhatian yang secara positif dan juga secara negatif. Contohnya, seseorang tidak serius mendengarkan atau menyimak pesan teman karena teralih oleh sesuatu yang mencolok dalam penampilannya, seperti baju yang dikenakan. Yang kedua, ada menilai berdasarkan status atau gaya pembicara. Penyebabnya, terlalu mengutamakan status sosial atau gaya pembicara sehingga mengurangi penerimaan pesan yang disampaikan. Contohnya yaitu seseorang cenderung menyimak dengan baik ketika pembicara terlihat rapi atau memiliki status yang lebih tinggi. Pertimbangan yang prematur sering terjadi ketika seseorang membuat penilaian atau kesimpulan sebelum pembicara selesai menyampaikan pesan secara utuh, yang akan menyebabkan kehilangan informasi penting, salah paham, atau bahkan terputus dari komunikasi yang efektif. Contoh dan penjelasannya adalah satu, membentuk kesimpulan terlalu cepat. Pendengar merasa sudah memahami inti atau maksud tujuan pembicara hanya berdasarkan yang disampaikan di awal. Contohnya ketika
mendengarkan keluhan teman atau sahabat, pendengar langsung memberi solusi sebelum mendengarkan seluruhnya. Yang kedua adalah mengandalkan pengalaman atau prasangka pendengar, menggunakan pengalaman pribadi untuk menilai pembicara sebelum selesai bicara. Contohnya, seseorang guru yang menyimpulkan alasan kesalahan siswa hanya berdasarkan pengalaman dengan siswa lainnya tanpa mendengarkan penjelasan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah kebingungan simastik. Ini terjadi ketika pendengar tidak memahami makna kata, perasa, atau istilah yang digunakan oleh sang pembicara. Hal ini sering kali terjadi karena perbedaan latar belakang, budaya, sosial, atau bahkan kurangnya pengetahuan tentang istilah-istilah tertentu dan istilah-istilah baru. Akibatnya, pesan yang disampaikan menjadi sulit dipahami atau disalahartikan. Berikut adalah penjelasannya, contoh, dan cara mengatasi penyebab kebingungan simastik. 1. Perbedaan makna dalam konteks budaya. Kata atau frasa yang sama tetapi memiliki arti yang berbeda tergantung pada budaya atau latar belakang tersebut. Yang kedua adalah bahasa yang tidak familiar atau tidak sering digunakan. Aksen pendengar bingung dengan istilah dari bahasa asing tertentu. Contohnya, pada saat guru menggunakan istilah morfologi dalam pembelajaran bahasa, tetapi siswa banyak yang belum mengerti dan memahami istilah tersebut, dan mahasiswa merasa kebingungan. Caranya adalah 1. Mengajukan pertanyaan klarifikasi. 2. Gunakan catatan atau relevansi. 3. Gunakan bahasa yang sederhana. Yang keempat, kembangkan kosakata.